Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Otoritas Pendeta. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, ini kita sampaikan sebuah serial Kristologi Qur'ani dengan judul Otoritas Pendeta, disampaikan oleh Haji Simon Aliasir. Allah berfirman di dalam surat 9 surat At-Taubah ayatnya 31, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengambil ulama mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan pula Al-Masih bin Maryam. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, semula gereja hanya mempunyai sebuah kitab suci saja sebagai kanon atau kaidah dan kehidupan umat, yaitu Perjanjian Lama atau Taurat. Tulisan-tulisan tentang riwayat dan ajaran Yesus Kristus diakui sebagai kanonik baru dalam tahun 150 Masehi. Dalam tahun itu keempat Injil telah diakui, yaitu Injil Matius ditulis antara tahun 80 sampai dengan tahun 90 Masehi. Kemudian Injil Markus yang ditulis pada kira-kira tahun 65 hingga tahun 70 Masehi. Kemudian Injil Lukas ditulis antara tahun 80 hingga tahun 90 Masehi, dan Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Demikian pula surat-surat Paulus dan karangan-karangan yang lainnya. Tetapi konon Perjanjian Baru yang memuat 27 kitab ditetapkan baru dalam tahun 200 Masehi, lalu dikukuhkan di dalam konsili di Hipporegius pada tahun 393 dan Kartago tahun 397. Sejak saat itu gereja menerima Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab seperti yang sekarang ini, dan umat Kristiani yakin bahwa masa pernyataan Tuhan telah diakhiri dengan Perjanjian Baru. Karangan-karangan yang lainnya dinyatakan apokrif atau kitab yang pernah dianggap suci tetapi tidak diakui sah oleh gereja, seperti misalnya Injil Nikodemus, The Gospel of Nicodemus, kemudian Injil Thomas, The Gospel According to the Hebrew, kemudian Injil Barnabas atau Gospel According of Barnabas,
Kemudian wahyu kepada Petrus, The Apocalypse of Peter, kisah Andreas atau The Act of Andrew, dan lain-lain sebagainya. Kitab-kitab itu, terutama yang kanonik, sebenarnya bukanlah kitab suci Injil yang diwahyukan Allah Ta'ala, meski oleh umat Kristen diakui sebagai pernyataan Tuhan, karena intinya adalah penuhanan diri Yesus Kristus. Kisah pasal 16, saya ulangi lagi, Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31, kemudian surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, yang notabene hal ini telah dibantah keras oleh Yesus Kristus dan telah dinubuatkan, terdapat di dalam surat Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20, sehubungan dengan munculnya Dajjal atau Antikris. Matius pasal 24 ayat 23 dan 24. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa penuhanan diri Yesus Kristus oleh mereka yang mendakwahkan diri sebagai orang Nasrani atau Kristen itu berasal dari paganisme. Surat 9, surat Al-Baroah ayat 30. Selanjutnya Al-Quran Suci menerangkan bahwa kisah tentang hal itu adalah tulisan tangan manusia mereka sendiri. Tulisan tangan mereka sendiri yang dilakukan sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian mereka buta huruf, mereka tidak tahu kitab selain dari desas-desus, dan mereka hanya mengira-ira saja. Maka celaka sekali orang yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu berkata, ini adalah dari Allah, agar mereka memperoleh harga yang rendah sebagai pengganti ini. Maka celaka sekali mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka, dan celaka sekali mereka karena apa yang mereka usahakan. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 78 sampai dengan ayat 79. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, senjata kedua gereja adalah pengakuan iman atau kredo. Berkat pengakuan iman atau kredo tersebut, menurut Paulus, umat tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Surat Efesus pasal 4 ayatnya 4
untuk meyakinkan umat terhadap kebenaran ajarannya, Paulus tidak segan-segan mengutuk malaikat. Bunyinya adalah sebagai berikut: seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 8. Pengakuan iman yang tertua seperti diyakini oleh Paulus adalah Yesus itu Tuhan. Surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3, lalu ditambah dengan keterangan-keterangan yang lain tentang Kristus. Surat Roma pasal 1 ayat 3 dan ayat 4, dan tentang keselamatan. Akhirnya tersusunlah ke-12 pasal iman, rumusan yang lazim dipakai sejak abad keempat adalah pengakuan iman Nicea yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, kita akhirkan dulu, nanti kita sambung lagi mengenai 12 pasal iman itu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.